Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam leluhur. Di video sebelumnya kita sudah membuat project di Figma dan juga kita sudah mengetahui plugin yang tersedia di Figma. Nah, di dalam Figma itu terdapat toolbar, yang mana di dalam toolbar itu terdapat move tool. Nah, di nomor 1 ini move tool namanya, itu fungsinya untuk menyeleksi dan memindahkan objek. Untuk tools yang kedua itu frame, untuk membuat frame pada work art atau canvas. Jadi pada saat kita membuat project baru, langkah pertamanya kita wajib harus menambahkan frame. Nah, di dalam frame tersebut nanti kita terserah mau mendesain seperti apa aplikasinya, entah itu terdapat fitur rectangle, atau pakai line, atau pakai ellipse gitu kan. Terus menggunakan text tool, itu terserah, itu nanti kita tempatkan di dalam frame. Nah, ini untuk icon framenya. Nah, di nomor yang ketiga ini namanya shape tool. Di dalam shape tool itu ada beberapa shape ya, ada beberapa bentuk yang ingin kita buat. Misalnya dalam project desain aplikasi kita itu mempunyai bentuk yang segi 4 misalnya. Nah, kita menggunakan rectangle, atau kita mau menggunakan line, membuat garis di dalam project desain kita. Nah, ini kita menggunakan line. Terus di sini ada tanda panah, yaitu arrow, menggunakan ellipse, polygon, star, sama place image. Place image ini di sini kita mau menempatkan gambar di dalam desain kita. Terus yang keempat ini ada icon untuk drawing tool. Drawing tools ini terdiri dari tools pen. Jadi kita bisa menggambar menggunakan pen dan juga menggunakan pensil. Ini kita mau membuat gambar atau bentuk yang tidak beraturan, kita bisa menggunakan pen. Terus di sini ada text tool. Nah, di sini tujuannya, fungsinya itu untuk menambahkan berupa teks. Misalnya kita di dalam desain aplikasi kita itu harus kita tambahkan teks, berisi teks, entah itu mau menambahkan judul gitu kan, atau deskripsi dari produk itu. Kita menggunakan icon tools ini. Terus di sini ada hand tool. Hand tool ini untuk memindahkan frame. Jadi frame kita misalnya mau dipindahkan ke sebelah kanan, pojok kanan, atau ke atas, atau ke bawah, atau ke kiri, itu kita menggunakan hand tool. Nah, terus di sini poin yang ketujuh itu adalah comment. Jadi ini sering digunakan untuk, jadi di dalam Figma ini kan bisa berbagi, bisa dikerjakan secara bersama-sama. Nah, mungkin ada salah satu dari teman kalian itu mau atau dari dari programmernya itu mau berkomentar tentang apa yang harus diubah dari desain kita. Ini kita bisa menggunakan comment tool. Terus di sini terdapat di bagian tengah atas itu namanya project name. Jadi kita kalau mau mengubah nama project kita ini, tinggal klik di sini, tinggal kita rubah. Terus selanjutnya di sini ada di bagian pojok kanan itu ada avatar ini. Jadi ini menunjukkan kalau akun Gmail kita yang kita gunakan untuk masuk ke dalam Figma. Kalau nama kita, nama huruf pertamanya misalnya A, berarti di sini misalnya kamu menggunakan nama email Agus, berarti di sini ini saya menggunakan nama saya, akun email saya. Terus di sini ada tombol start share, jadi kita bisa berbagi project ke teman kita, yang mana kita juga bisa mengatur teman kita itu bisa melihat saja atau bisa mengedit. Kita bisa
mengaturnya di situ. Nanti kita tambahkan email teman kita. Terus di sini tombol running. Tombol running ini digunakan untuk, jadi setelah kita mendesain semua frame-frame, semua halaman sudah kita buat gitu kan. Terus kita sudah tambahkan prototypingnya, misalnya setelah kita menekan tombol login atau register, dia akan berpindah ke halaman yang lain gitu. Nah di sini kita mau melihat hasil prototyping yang kita buat. Terus di sini menunjukkan untuk zooming. Jadi kalau kita mau memperbesar bisa di sini, klik aja tombol panah ke bawah. Mau berapa persen untuk pembesaran layarnya, atau kita mau mengecil juga bisa, tinggal pilih persentasenya. Nah di sini di bagian pojok kanan itu biasanya ada properties dari objek. Misalnya kita di dalam frame terdapat ada entah itu komponen teks atau berupa bentuk atau shape gitu kan. Kita klik salah satu dari komponen tersebut. Nanti di sini ada properties untuk objeknya. Kita bisa mengatur atau mengedit seberapa yang ingin kita setting gitu kan. Kita atur, misalnya ini menunjukkan kalau ini komponennya berupa teks gitu kan. Ini untuk menunjukkan kalau ini lokasinya di mana, X dan Y gitu kan. Ini besar dan lebar dan tingginya itu bisa diatur di sini. Terus di sini untuk posisinya mau di atas, kiri atas, atau di tengah atau di kanan atas gitu kan, bisa diatur di sini untuk constraint layoutnya. Terus di sini terdapat font. Kita menggunakan font apa yang kita gunakan, kita bisa merubahnya di sini juga. Terus di sini untuk perataan kanan kiri bisa center, ini right, ini left gitu kan. Terus ini untuk pengaturan posisi. Terus juga biasanya ada terdapat untuk pewarnaan. Misalnya kita fontnya itu mau berwarna kuning, hijau, biru, nah kita bisa mengubahnya di bagian sini. Terus di bagian properties ini juga terdapat desain dan juga prototype. Nah, prototype ini yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kalau kita mau mengatur prototype, kalau kita sudah selesai semua itu kan, alur proses dari aplikasi itu sudah kita tambahkan prototypingnya. Nah, untuk menambahkan prototypenya tinggal kita klik prototype. Nah, ini untuk proses masking ya, masking atau, jadi misalnya kita mempunyai suatu gambar, terus kita mau merubah bentuk gambar itu, misalnya dalam bentuk bulat ataupun bintang ataupun segi 4 gitu kan. Itu kita bisa mengaturnya. Pertama kita buat dulu shape lingkarannya. Ini untuk misalnya kita mau masking gambar dalam bentuk lingkaran. Langkah pertama kita buat shape lingkaran dulu gitu kan. Kita buat shape lingkaran. Setelah itu kita masukkan gambar. Setelah itu kita bisa menggunakan apa tadi di komponen sebelumnya, place image, ataupun kita bisa menginsert gambar, itu sama saja. Mau pakai cara yang mana, yang penting kita mau menambahkan gambar di dalam kanvas kita. Setelah menambahkan atau memasukkan gambar di halaman desain, kita pilih shape dan gambar. Jadi kedua objek itu kita pilih, antara shape dan gambar kita pilih. Terus kita klik kanan, pilih masking in the shape. Atau di bagian tengah atas itu ada tombol untuk masking. Adapun untuk prakteknya silakan
silahkan nanti dilihat di video praktikum ya, bisa dilihat di bagian description video ini. Oke, untuk hari ini untuk pengenalan dasar fitur Figma dan juga untuk penggunaan apa saja yang terdapat di dalam Figma itu ya, sekian dulu ya. Untuk hari ini kita cukup sekian dan terima kasih. Adapun selanjutnya silahkan kalian mempraktekkan ya video selanjutnya, yaitu berupa video praktikum, dan kalian juga wajib untuk mengikuti praktikum tersebut. Nanti juga terdapat ada file latihan hari ini. Jadi setelah kalian mempraktekkan itu, nanti akan saya kasih tugas individu untuk mendesain aplikasi mobile menggunakan Figma. Nanti adapun soalnya saya akan saya share di Google Classroom. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.